Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Indra Nugraha selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami dari kelompok 7 kelas reguler E, Prodi Manajemen angkatan 2021 memperkenalkan diri dimulai dari saya sendiri yaitu Mita Adelia dan rekan saya Rasa Abdillah. Lalu selanjutnya ada Masya Alvira Perwana dan yang terakhir adalah Muhammad Yasir Ilyasya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak baik-baik penjelasan dari teman saya mengenai pengaruh kualitas layanan dan nilai pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Di sini juga ada beberapa metode data yang digunakan dalam penelitian ini. Adalah data primer yang merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau langsung melalui objeknya. Menurut Istinjo, dalam bukunya Aplikasi Praktis dalam Riset Pemasaran 2005, data primer adalah data yang asli untuk dikumpulkan oleh periset untuk menjawab masalah riset secara khusus. Dikutip dari buku Magnesis 2009, 8 Lovelock menyatakan pengertian loyalitas sebagai kemauan pelanggan untuk terus mendukung sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Masya Alvira Perwana. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan dari tinjauan pustaka. Definisi kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud fisik, dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu seperti disebutkan Kotler pada tahun 2009. Menurut Wyckoff dalam Ciptono pada tahun 2005, kualitas jasa merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu jasa yang diharapkan dan jasa yang dipersepsikan. Jadi, baik dan buruknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. Harga mengandung pengertian suatu nilai tukar dari produk, barang, ataupun jasa yang umumnya dinyatakan dalam satuan moneter, yaitu rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya termasuk barang dan jasa yang dapat ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa, menurut Ciptono pada tahun 2011. Secara harfiah, loyal berarti setia, sedangkan loyalitas dapat diartikan sebagai suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri dikarenakan pada pengalaman masa lalu. Loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, atau pemasok berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten, menurut Ciptono pada tahun 2011. Sedangkan menurut Griffin pada tahun 2009, definisi dari konsumen loyal adalah seseorang yang melakukan aktivitas membeli barang atau jasa yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembelian ulang secara berkala. Yang kedua, membeli produk lain yang ditawarkan produsen yang sama. Yang ketiga, merekomendasikan produk atau jasa tersebut kepada orang lain. Dari uraian di atas dapat disimpulkan loyalitas pelanggan dan konsumen yang sudah loyal pada suatu produk akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda pada perusahaan. Berdasarkan survei kuesioner yang masuk dan telah diverifikasi, diperoleh informasi awal tentang responden survei tanggapan masyarakat tentang pengaruh kualitas layanan dan nilai pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Yang pertama, tanggapan responden tentang pernyataan kualitas layanan berpengaruh terhadap nilai pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan tanggapan responden, suatu kualitas layanan sangat berpengaruh terhadap nilai pelanggan terhadap loyalitas pelanggan dan bisa menjadi tolak ukur penjual terhadap kualitas produk. Bisa dilihat dari survei menunjukkan bahwa 85,5% masyarakat memilih setuju dan 12,5% memilih untuk netral. Yang kedua, tanggapan responden tentang pernyataan nilai konsumen berpengaruh terhadap value produk. Berdasarkan tanggapan responden,
terdapat 87,5% masyarakat setuju bahwa nilai konsumen sangat berpengaruh terhadap value produk, dan terdapat 12,5% masyarakat berpendapat netral. Yang ketiga, tanggapan responden tentang pernyataan nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan secara bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan tanggapan responden, kita bisa lihat bahwa 93,8% masyarakat setuju bahwa nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan sangat berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, dan terdapat 7,2% masyarakat merasa netral akan hal itu. Untuk pembahasan, bisa disimpulkan bahwa kualitas layanan dan nilai pelanggan sangat berpengaruh untuk suatu usaha yang dikelola perseorangan atau dikelola secara berkelompok. Maka suatu perusahaan harus bisa menciptakan tanggapan masyarakat yang baik agar produk bisa dikenal lebih banyak masyarakat dan bisa meningkatkan value produk tersebut. Maka, akan tetapi, dapat dikatakan juga bahwa kualitas pelayanan belum dapat membuktikan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Tidak semua perusahaan dapat berhasil untuk memberikan kualitas pelayanan atas sebuah produk tertentu sehingga konsumen merasa terpuaskan. Untuk dapat mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan, maka perusahaan harus dapat berinovasi dan mengembangkan kualitas produk dengan meningkatkan pengawasan mutu secara kuantitas. Perkenalkan, saya Muhammad Yasir Ilyasa. Saya akan memaparkan materi yang sudah dibahas tadi. Berdasarkan hasil nilai penelitian menunjukkan bahwa nilai pelanggan dan kualitas pelayanan yang bernilai positif, yang berarti ada hubungan positif antara nilai pelanggan dan kualitas pelayan terhadap kepuasan pelanggan. Diperoleh hasil nilai bahwa pelanggan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Perusahaan dapat mengetahui kepuasan pelanggan dengan cara menganalisis konsumen yang telah melakukan transaksi dan menggunakan produk atau layanan mereka. Dari sini, perusahaan bisa mengetahui perilaku konsumen yang menunjukkan apakah konsumen puas atau tidak puas akan produk layanan perusahaan tersebut. Demikian untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.